mukmin kecuali jika yang bersangkutan menghentikan sendirinya. Tapi ketika niat itu barangkali terhalau dengan halangan apapun, justru akan semakin besar kekuatan niatnya. Karena itulah ini yang berisik anaknya atau ibunya? Yang berisik anaknya atau ibunya ini? Ibunya. Ya, berarti yang disuruh tenang ibunya, Ustaz. Baik ibu-ibu yang kiranya mau ngobrol, di sebelah ada gubuk-gubuk itu ya, ada saung, mungkin bisa di sana saja, karena suaranya sampai ke bawah luar biasa ini ibu. Tolong tidak ngobrol ibu ya, kerjasamanya tolong. Untuk suara kami sampai ke atas atau tidak ibu-ibu? Sampai tidak ibu-ibu? Bisa dipahami ibu bahasa saya? Ini bahasa kita juga ini ibu. Bisa ibu ya? Baik. Hitungan ketiga diam. 3. Tenang dunia ini. Ya, silakan Ustaz. Mungkin bisa dilanjutkan lagi Ustaz. Tanpa ibu-ibu tenang berarti. Kita lanjutkan sekarang. Jadi tadi apa Ustaz yang terakhir? Niat. Pada saat Raja Talut memimpin pasukan, begitu dia siapkan pasukan, falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Ketika Talut menyiapkan pasukan, dia mengatakan, Allah akan memberikan ujian kepada kalian binahar dengan adanya sebuah sungai. Faman syariba minhu falaysa min. Siapa nanti yang minum banyak air dari sungai ini, dia nggak bakalan bisa ikut dalam pasukanku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadi. Tapi siapa yang dia minum hanya satu cakupan telapak tangan, dia akan bisa ikut. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Ternyata pasukannya Talut yang jumlahnya terbatas itu banyak yang minum air sungai tadi dalam jumlah banyak, sehingga yang bisa ikut melanjutkan perjalanan tinggal sedikit. Sampai mereka mengatakan, qalu la taqata lanal yauma bijaluta wa junudi. Hari ini kita tidak akan mampu untuk mengalahkan pasukannya Jalut. Sehingga Allah kasih rintangan untuk membuktikan keseriusan. Ujian itu sebagai bukti siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang dia hanya ikut-ikutan. Makanya pada saat terbukti bahasanya yang serius jumlahnya hanya sedikit, ikut bersama pasukan Talut berhasil menyeberangi sungai tadi, mereka mengatakan, kita tidak akan mampu untuk melawan pasukan Jalut. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Maka orang yang punya keyakinan kuat di sisi Allah, dia mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang besar. Jadi begitu jumlahnya makin dikit, niatnya makin berkobar. Ketika ada banyak rintangan, semangatnya makin kuat. Itulah energi seorang mukmin. Sehingga iman ketika dihalangi sesuatu, semangatnya makin kuat. Makanya kita bisa lihat ya, kajian-kajian sunnah, semakin banyak penghalang makin meluas. Sehingga sampaikan kepada mereka yang membenci kajian sunnah, halangi kajian sunnah kalau kalian ingin kajian ini semakin luas. Karena iman tidak bisa dihalangi. Kekuatan iman itu semakin dihalangi, arusnya makin besar. Demikianlah kekuatan kebenaran. Makanya kalau misalnya Anda mau melakukan sesuatu, di depan ada banyak rintangan, tapi niatnya besar, itu akan memberikan energi yang lebih kuat. Di saat itulah saya semakin yakin ya. Jadi kalau misalnya ada berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh kaum muslimin ahlu sunnah, mau misalnya renovasi masjid, butuh dana berapa? Sekian M. Sekarang yang tersedia baru sekian. Kira-kira gimana? Wah, kita punya tantangan di sini. Tunjukkan tantangan itu kepada masyarakat. Energi mereka akan semakin kuat. Demikianlah jamaah sebuah pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa
aneka rintangan yang dihadapi oleh seorang mukmin hakikatnya adalah semakin memperbesar potensi niat yang ada pada dirinya. Sebab perjuangan itu bukan perjuangan fisik. Inna nasiru ila rabbina biqulubina. Kita berangkat menuju Allah itu dengan hati, bukan hanya dengan fisik. Sebab fisik bisa lemah, tapi batin bisa jadi sampai mati, semangatnya nggak selesai. Baik, selanjutnya kita masuk pada tema berkaitan dengan masalah penyesalan seorang hamba kelak di yaumil qiyamah. Seberapa penting kita perlu mempelajari seperti ini. Ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Al-Baghawi dalam tafsir beliau. Sebuah penyakit yang disebut dengan penyakit al-ghaflah. Penyakit apa? Al-ghaflah. Apa yang dimaksud dengan ghaflah? Ghaflah artinya lalai. Seorang hamba ketika dalam kondisi lalai, dia tidak akan menyadari realita apa yang akan dia jumpai besok. Dan itu menyebabkan dia tidak persiapan. Maka pada saat kita diingatkan oleh Allah, besok akan ada A, besok akan ada B, akan ada C, dan seterusnya. Apa tujuannya? Agar seorang hamba tidak lalai akan kejadian yang akan dihadapi kelak di yaumil qiyamah. Sebab orang kalau lalai, yang terjadi apa? Ketika dia lalai, begitu muncul kejadian aslinya, dia tidak ada persiapan. Sehingga seberapa penting tema tentang masalah kesadaran akhirat, penyesalan kelak di yaumil qiyamah, ini perlu kita bahas. Kata kuncinya adalah karena kita ingin tidak lalai terhadap apa yang akan terjadi besok, sehingga kita perlu mengingat dari sekarang. Dan orang kalau sudah lalai kemudian menjumpai kenyataan yang ada, lalu dia baru menyesal, gak bakalan mungkin bisa balik lagi ke dunia. Diulang gak bisa. Walhamdulillah, bimbingan wahyu telah diberikan oleh Allah. Ujian itu soalnya dibocorkan. Pada saat Bapak Ibu berada di alam kubur, apa saja yang akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir? Apa saja yang ditanya, Pak? Man rabbuka? Apa lagi? Man nabiyuka? Wa ma ilmuka? Wa ma dinuka? Malaikat akan bertanya tentang bagian paling prinsip dalam agama ini. Anda sudah hafal pertanyaannya? Pertanyaannya sudah hafal, Pak? Coba disebutkan apa saja tadi. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Terus bagaimana amal perbuatanmu? Apa agamamu? Mungkin Anda hafal karena sudah disebutkan. Tapi bagaimana keadaan sejatinya nanti di alam kubur? Jawaban itu diwakili oleh apa? Keadaan iman dan amal seorang hamba. Sehingga jawabannya tidak bisa dihafalkan, lalu dibawa ke alam kubur, dia bisa bebas menjawab dengan benar. Karena yang namanya pertanyaan ini dan jawaban yang nanti akan disampaikan oleh hamba, itu mewakili iman yang dimiliki oleh sang hamba. Makanya kita diingatkan seperti ini agar mempersiapkan sedini mungkin bahwa di sana terjadi banyak penyesalan, dan penyesalan itu tidak bisa dikoreksi. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Ustadz, berbicara tentang penyesalan, tentu manusia kan nggak mau menyesal, Ustaz. Apalagi tadi antum katakan bahwasanya penyesalan di hari kiamat itu penyesalan yang akhir, sudah tidak bisa lagi diulang, Ustaz. Betul. Kira-kira apa saja sih, Ustaz, bentuk-bentuk penyesalan yang akan didapati oleh manusia di akhirat nanti, Ustaz? Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, "Lakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah." Agar kalian merenungkan tentang kondisi kehidupan dunia dan akhirat. Ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, "Fa'lam bi anna ad-dunya daru bala'in, thumma daru fana'in." Sadarilah bahwasanya dunia ini adalah negeri ujian, lalu nanti akan binasa.
wa annal akhirata daru jazain thumma daru khalidin, dan sesungguhnya akhirat itu negeri balasan dan negeri yang sifatnya abadi. Artinya begini, manusia ketika di dunia dia mungkin akan menjumpai banyak sekali ujian, banyak sekali yang dia hadapi, tapi itu tidak selamanya. Itu tidak selamanya, karena ada ujungnya. Maka disebut oleh Hasan Al-Basri, daru bala'in thumma daru fana'in. Bahwasanya akhirat adalah negeri ujian dan kemudian binasa. Ada dua kemungkinan, ujian itu dicabut oleh Allah, atau kemungkinan yang kedua, ujian itu ada dan orang yang mati, orang yang meninggal. Baik. Sementara akhirat adalah negeri balasan dan sifatnya abadi. Maka di sini mengajarkan kepada kita, bersabarlah kamu untuk waktu yang sifatnya sementara, karena kau akan menghadapi sebuah balasan yang sifatnya selama-lamanya, balasan yang abadi. Selanjutnya, ujian seperti apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Secara umum kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama adalah ujian takdir. Apa itu ujian takdir? Apapun yang kita alami sepanjang hidup itulah ujian takdir. Baik yang bentuknya kenikmatan maupun yang bentuknya sesuatu yang sifatnya musibah yang tidak kita sukai, semua itu ujian takdir. Baik, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan dan musibah sebagai ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan, semuanya sebagai fitnah. Yang kedua adalah ujian syariat. Apa itu ujian syariat? Ujian syariat bentuknya adalah perintah, larangan, dan aturan. Perintah dan larangan kita kenal ada dalam banyak Al-Quran maupun hadis. Perintah salat, perintah puasa, perintah untuk berzakat, terusnya. Larangan dalam Al-Quran ada banyak, Pak. Contohnya, larangan minum khamr, larangan berbuat zina, larangan ini, larangan ini, ada banyak larangan. Dan aturan contohnya apa, Pak? Aturan misalnya berkaitan dengan batasan amalan A, batasan amalan B, itu aturan. Baik. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua ini. Ada bentuknya ujian takdir dan ada bentuknya ujian syariat. Mereka yang sabar ketika menghadapi takdir, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, maka dia berhasil di ujian takdir. Mereka yang menjalankan perintah, menjauhi larangan dan mengikuti aturan Allah, bagi waris dia ikuti aturan Allah, maka dia berhasil dalam ujian syariat. Dan kita berjuang bagaimana caranya untuk bisa berhasil pada dua ujian ini. Karena begitu gagal, gak ada remedi. Begitu gagal tidak ada remedi. Baik. Dan perintah yang tertinggi adalah perintah mentauhidkan Allah. Larangan yang paling puncak adalah larangan berbuat kekufuran. Karena yang semacam ini tidak mendapatkan surga abadi, sehingga yang pelakunya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Karena itu Allah kasih peringatan, wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan dia masuk surga, ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Ini peringatan keras. Dan perbuatan syirik menghapus semua amal. Sebaik apapun manusia, ketika dia kafir, enggak ada artinya amalnya. Itu aturan Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kau berbuat syirik kepada Muhammad, seluruh amalmu akan terhapus. Kalau orang ada yang mengatakan, si A punya jasa membangun jembatan, si B punya jasa menyantuni anak yatim, si C punya jasa, ini punya jasa, saya punya jasa. Ada banyak orang punya jasa, tapi dia kafir, maka seluruh jasa tadi nggak berlaku. Karena orang yang berbuat syirik, maka seluruh amalnya tidak diperhitungkan. Oleh karena itu jamaah, penyesalan manusia paling puncak adalah pada saat dia tidak beriman.
Karena di posisi itulah dia sudah tidak mungkin lagi untuk bisa balik di dunia memperbaiki akidahnya. Makanya jaga baik-baik bagian ini, terutama kondisi akhir hayat. Sebab siapapun punya peluang untuk kepleset ketika di akhir hayat. Mungkin sekarang dia bisa duduk di majelis ilmu belajar tauhid, namun tidak ada jaminan kalau dia akan bertahan sebagai mukmin yang baik sampai mati. Abdullah Al-Qasimi salah satu di antara contoh seorang tokoh yang dia menulis buku dalam masalah tauhid. Dia punya sebuah buku judulnya As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah. Sengketa antara Islam dan paganisme. Buku bagus, debat bagaimana mempertahankan tauhid dan menyerang aneka jargon kesyirikan, syubhat-syubhat kesyirikan, terutama yang disampaikan oleh orang-orang Syiah. Buku itu 2 jilid. Sampai sebagian ulama memberikan pujian terkait buku ini, dikatakan laqad ishtara bi kitabihil jannah. Abdullah Al-Qasimi dia telah membeli surga dibayar pakai kitabnya. Tapi apa yang terjadi? Dia mati ateis. Abdullah Al-Qasimi mati ateis. Tidak mau meyakini keberadaan Tuhan, tidak mau meyakini keberadaan pencipta. Dia mati dalam kondisi ateis. Maka tidak jaminan. Bawa ke belakang. Bawa ke belakang. Tidak jaminan manusia yang sekarang berada dalam kondisi bertauhid kepada Allah, dia akan bertahan sebagai ahli tauhid. Terkadang kemudian di akhir hayatnya dia mati sebagai orang kafir. Oleh karena itu, jaga baik-baik seperti ini. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menghisab binatang, binatang dihisab fungsinya apa? Fungsinya apa? Apa fungsi binatang dihisab? Untuk apa? Menyelesaikan kedzaliman. Sebab dolim itu tidak boleh dibiarkan, sehingga sampai kedzaliman di antara binatang dibalas. Sampai kedzaliman di antara binatang dibalas. Maka Anda bisa bayangkan kedzaliman yang terjadi di antara orang berakal. Kalau kedzaliman antara binatang saja dibalas, apalagi di antara manusia. Maka pada saat kambing yang dulu nyeruduk kambing yang lain, pada saat kucing yang dulu nyakar kucing yang lain, pada saat ayam yang dulu mematok ayam yang lain, dibalas kelak di yaumil qiyamah. Allah gantikan yang pernah didolimi membalas kepada yang didolimi, dan setimpal. Serudukannya sama, lukanya sama. Setelah itu gimana? Semua binatang tadi dijadikan tanah. Maka saat binatang itu dijadikan tanah, orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Andaikan aku menjadi tanah. Karena dia tahu bahwasanya jadi binatang tidak masuk neraka, walaupun dia pernah berbuat dolim. Karena selesai dibalas, dia kemudian hilang. Di saat itulah orang kafir bercita-cita jadi binatang. Sekarang kalau orang kafir disebut binatang, dia nggak mau. Tapi besok di yaumil qiyamah, orang kafir bercita-cita jadi binatang. Ya laitani kuntu turaba. Andaikan aku menjadi tanah. Aku tidak tercipta sebagai manusia, tapi aku tercipta sebagai binatang yang kemudian dibinasakan oleh Allah, selesai. Tidak menanggung resiko yang lebih berat sebagaimana yang akan dia alami karena dia akan dibakar di neraka. Waliyadzubillah. Penyesalan yang lain dialami oleh manusia yang dia lebih berpihak kepada manusia yang lain, mungkin karena alasan golongan, mungkin karena alasan dia adalah tokoh agamanya, padahal itu jelas salah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dalam Al-Qur'an berkaitan dengan keberadaan dan realita orang-orang yang lebih mengikuti jalan selain jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila
laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani inna syaitana kana lil insani khadula. Wa yauma ya'dudz dzalimu 'ala yadayhi. Pada hari di mana orang-orang zalim itu gigit jari. Orang zalim gigit jari kenapa? Menunjukkan penyesalan. Orang zalim gigit jari menunjukkan penyesalan. Lalu dia mengatakan, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, andaikan dulu saya mengikuti jalan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, andaikan dulu saya tidak menjadikan fulan sebagai khalil. Apa makna khalil? Apa makna khalil? Kerabat yang, teman yang sangat dekat. Teman yang sangat dekat itu namanya khalil. Sehingga khalil minta apapun diikuti. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku 'anidz dzikri, dari peringatan, ba'da idz ja'ani, ketika peringatan itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan setan tidak akan mau membantu manusia ketika di hari kiamat. Artinya begini, sebagian orang mengalami penyesalan di hari kiamat. Kenapa dulu ketika di dunia tidak semangat mengikuti sunnah Nabi SAW? Padahal itu sudah sampai kepadanya, dia lebih membela untuk mengikuti tokohnya daripada memilih sunnah Rasul SAW. Padahal jelas ini bertentangan, dia tahu ini bertentangan. Di saat itulah kelak di hari kiamat dia akan menyesal, kenapa saya dulu mengikuti fulan. Maka tolong diwaspadai ya. Siapapun tidak dihisab atas nama ormas, tapi setiap orang dihisab pribadi masing-masing. Sehingga jangan sampai ada orang menyangka bahasanya dengan bergabung bersama rombongan ormas jaminan selamat. Tidak ada seperti itu. Ormas bukan agama. Sebagaimana mazhab juga bukan agama. Maka enggak ada ceritanya nanti kamu akan diselamatkan oleh mazhabmu, kau akan diselamatkan oleh ormasmu. Kelak di padang mahsyar kau akan dinaungi oleh bendera ormas. Masya Allah. Segede apa bendera ormas? Sehingga matahari didekatkan 1 mil dia bisa berteduh di bawah bendera ormas. Karena ada sebagian orang yang punya keyakinan bahwa dengan mengikuti kelompok tertentu dia akan diselamatkan oleh kelompoknya. Enggak ada demikian. Sebab Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi, maka dia akan datang kepada Allah abdan, sebagai hamba, dan dia akan mempertanggungjawabkan amalnya sendiri-sendiri, bukan atas nama kelompok dan golongan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah. Jadi bisa kita lihat hampir semua menyesal ini Ustaz. Yang kafir luar biasa, orang yang berbuat kezoliman, begitu melakukan juga penyesalan. Banyak orang yang menyesal dengan aneka kekurangan yang dialami karena dia gagal ujian. Iya. Begitu juga penyesalan orang yang salah panutan, salah cari teman. Termasuk. Kalau ada ungkapan semua manusia ketika dia di akhirat nanti bakal menyesal, itu bagaimana Ustaz? Semua manusia di akhirat bakal menyesal. Ungkapan ini benar kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah seperti para nabi. Pada posisi ketika mereka menyesal, mereka tidak mampu lagi untuk mengulang. Dan sebagian di antara nabi menyesali kesalahannya sampai membuat mereka tidak berani untuk berdoa kepada Allah. Contohnya di mana? Pada waktu di padang mahsyar. Para nabi oleh manusia, mulai dari Nabi Adam, lalu pindah ke Nabi Nuh, pindah ke Nabi Ibrahim, pindah ke Nabi Musa, kemudian pindah ke Nabi Isa. Semuanya menolak. Dan nabi-nabi yang tadi kita sebutkan selain Nabi Isa menyebutkan kesalahannya. Ibrahim menyebutkan kesalahannya, Musa menyebutkan kesalahannya, demikian pula Nabi Adam juga menyebutkan kesalahannya. Sudah? Sampai pada yang terakhir Nabi Isa. Dan semuanya mengatakan lastu hunaka, lastu hunaka. Tidak layak untuk berdoa, malu berdoa di yaumil qiyamah.
Kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa di padang mahsyar agar disegerakan hisab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana huwa, aku yang berhak, aku yang berhak. Lalu beliau sujud di bawah arsy dalam kurun waktu yang lama sampai Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau, irfa ra'sak sal tu'ta syaffi' tu syaffa. Angkat kepalamu, silakan kau minta, kau akan dikasih. Berikan syafaat, syafaatmu akan diterima. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menyampaikan permohonannya. Baik, jika para nabi demikian kondisinya, bagaimana dengan manusia biasa? Maka yang mukmin mereka menyesal kenapa dulu tidak semangat untuk berjuang dalam beribadah kepada Allah. Orang yang sudah pernah beribadah menyesal kenapa ibadahnya tidak diperbanyak. Semua punya peluang penyesalan. Karena itulah Allah menyebut hari kiamat sebagai hari penyesalan. Wa andirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Wa andirhum yaumal hasrah. Berikanlah peringatan kepada mereka dengan yaumal hasrah, keberadaan hari penyesalan. Ini dimaksud dari penyesalan itu hari kiamat. Semua manusia akan mengalami penyesalan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, tentu kita semua kan tidak mau menyesal Ustaz. Kalau dalam urusan dunia saja kita menyesal itu rasanya rugi sekali Ustaz. Kiranya Ustaz, apa kiat-kiat ataupun bekal persiapan agar kita tidak menyesal di akhirat, ataupun kalau menyesal jangan terlalu besar nih Ustaz. Apa kira-kira kiatnya Ustaz? Karena kita tidak mungkin bisa menghindari penyesalan itu. Sehingga semua pasti punya peluang yang sama untuk menyesal. Nah, kira-kira peluang apa yang bisa kita lakukan? Kiat apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi potensi penyesalan itu? Pada intinya adalah siaga dengan apa yang akan terjadi kelak di yaumil qiyamah, akan menimbulkan kesadaran bagi hamba untuk bisa lebih hidup waspada. Yang pertama, jaga iman. Jangan sampai iman ini lepas apapun keadaannya. Sehingga sampai pun misalnya nyawa terancam karena orang harus meninggalkan imannya, Anda pilih bertahan mukmin atau pilih bertahan hidup? Nyawa terancam, ada tentara Israel misalnya masuk hutan Jambi, lalu berhasil menangkap orang Jambi. Kemudian Anda dikasih pilihan, kamu hidup ataukah saya tembak? Tapi hidup dalam kondisi dia kafir, jadi Yahudi, kalau enggak ditembak. Bertahan mukmin atau bertahan hidup? Bertahan mukmin. Jangan sampai hilang. Karena ini syarat satu-satunya untuk bisa mendapatkan surga. Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata illa mu'minun. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang mukmin. Tapi yang lebih parah, ketika ada orang yang tidak diancam oleh senjata atau ancaman apapun, tapi dia kafir dengan sendirinya. Disebabkan apa? Dia tinggalkan agama karena urusan dunia. Rasulullah SAW mengatakan, badiru bil a'mali as-salihati fitanan kakita'il lailil mudlimah. Bersegeralah kalian untuk beramal saleh, karena akan ada banyak ujian yang gelap gulita seperti sepotong malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang pagi mukmin, sore sudah jadi kafir. Ada orang yang sorenya mukmin, pagi sudah jadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk bisa mendapatkan keuntungan dunia. Dan ini cukup banyak jamaah. Ada orang yang murtad demi dapat kerja. Ada orang yang murtad demi cinta. Ada orang yang murtad demi dapat harta. Sebagaimana ada orang yang murtad demi dapat wanita.
Dan banyak kasus orang yang murtad meninggalkan agamanya karena dia tidak kuat dengan ujian dunia. Dengan sebab ujian takdir, dia tinggalkan iman. Termasuk juga banyak orang yang maksiat di akhir hayat karena dia nggak sabar. Bahkan yang diwaspadai adalah sampai dia suudzon kepada Allah. Dan suudzon kepada Allah disebut dalam Al-Quran sebagai dhannul jahiliyah, prasangka jahiliyah. Dia sakit, dia jatuh miskin, dia hidupnya melarat, lalu emosi. Emosinya kepada siapa? Kepada takdir. Waliyadzubillah, ada orang yang emosi kepada takdir sampai dia suudzon kepada Allah, dan itu mengakhiri hidupnya. Seperti itu contoh orang yang tidak kuat dengan ujian dunia. Maka bersabarlah bagi Anda yang mungkin sedang mendapatkan ujian sakit, bagi Anda yang sedang mendapatkan ujian kemiskinan. Jangan sampai emosi kepada ketetapan Allah, karena itu bisa menyebabkan orangnya keluar dari agama, dan itu bahaya. Menjaga iman dalam arti dia jaga dengan baik, jangan sampai melakukan perbuatan yang membatalkan agama. Yang kedua, selalu komitmen dengan sunnah dimanapun kita berada. Sunnah yang dimaksud adalah ajaran Nabi SAW, terutama ajaran dari sisi akidah, ajaran dalam masalah ibadah. Karena ini harga mati. Sebab agama telah sempurna, jangan ditambahi dan jangan dikurangi. Nambahi itu gimana, Pak? Dengan membuat sesuatu yang tidak ada ajarannya. Insya Allah kita paham maksudnya. Karena sesuatu yang sempurna kalau ditambahi ngerusak. Sesuatu yang sempurna kalau ditambahi ini sama dengan ngerusak. Allah telah menegaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Siapa yang mencoba nambahi, dia merusak apa yang telah diturunkan oleh Allah. Makanya Abu Bakar Ibn Ayyash rahimahullah mendefinisikan manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi. Kata beliau ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Kata Abu Bakar Ibn Ayyash, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, innallaha ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahlil ardi wa hum fi fasadin. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk bumi ketika mereka sedang rusak. Fa aslahahumullahu bi ba'thi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah memperbaiki mereka dengan Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman da'a ila ghairi ma da'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa huwa minal mufsidina fil ard. Maka siapa yang mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan yang menyalahi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah perusak. Matanya ada berapa? 2. Dikasih satu lagi mau? Dikasih satu mata lagi mau nggak? Kenapa nggak mau? Hah? Merusak ciptaan Allah. Mata 2 itu sempurna nggak, Pak? Sempurna. Ada orang dikasih satu mata di belakang, Pak? Mau, Pak? Nggak mau. Cacat. Itu baru ciptaan Allah. Bagaimana dengan syariat Allah? Maka perusak agama yang sejatinya adalah di saat dia ngubah ajaran Allah. Anda lihat ajaran Nabi Isa alaihissalam diubah oleh ahli kitab tidak lebih dari 6 abad. Rusak. Kitabnya rusak, ajaran agamanya rusak. Tidak lebih dari 6 abad. Ajaran Nabi Musa dirusak oleh orang Yahudi sekian abad. Dan bisa jadi ajaran Nabi Muhammad SAW dirusak oleh pelakunya sendiri, oleh orang-orang yang berada di dalamnya, hanya dalam kurun waktu yang lebih cepat. Maka sebenarnya siapa yang rusak? Orang dalam atau orang luar? Orang yang rusak itu orang dalam. Makanya Anda bisa lihat ya, ini penting ini. Pada waktu Bani Israel
tinggal di Mesir, waktu Bani Israel tinggal di Mesir, mereka dijajah oleh Fir'aun, mereka ditindas oleh Fir'aun, dan agama mereka tidak berubah. Setelah Bani Israel diselamatkan oleh Allah, berhasil menyeberangi Laut Merah, dan mereka tinggal bersama Musa. Lalu Musa mendatangi panggilan Allah selama 40 hari. Mereka jadi musyrik oleh As-Samiri. Hanya berapa? 40 hari. Sehingga pengaruh orang dalam As-Samiri hanya 40 hari bisa membuat Bani Israel jadi musyrik. Tapi ketika mereka ditindas oleh Fir'aun, selama bertahun-tahun bertahan ahli tauhid. Makanya tadi ya, tekanan fisik tidak bisa mengubah iman, tapi syubhat itu bisa mengubah iman. Sehingga di sini pentingnya Anda gabung belajar. Senjata mungkin tidak bisa membuat iman Anda berubah, tapi pemikiran bisa membuat iman kita berubah. As-Samiri hanya 40 hari. Fir'aun bertahun-tahun, agama Bani Israel tetap bertahan. Waspadalah dengan yang namanya syubhat. Ada sebagian orang yang kadang meremehkan. Saya mau mencoba mendengarkan kajian si A, si B, si C, yang dia kalau ngomong sering berdusta, cerita-cerita bohong. Tapi dia ingin mendengarkan. Saya ingin coba Ustadz mendengarkan uji iman. Siapa yang jamin kau akan bertahan? Begitu kena pesonanya, Masya Allah. Pesona dari cara dia bicara, pesona dari retorika. Oh, manduk-manduk. Begitu dia terkena pesona itu, jadi pengikut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan gak jarang orang yang sudah belajar di pesantren dalam waktu yang lama, bahkan dia lulus S1, sebagian ada yang datang dari kampus-kampus Timur Tengah, tapi ketika pulang justru dia terpengaruh dengan orang-orang yang punya dan menyimpang. Makanya gak ada yang bisa jamin ketahanan iman seorang hamba. Mintalah kepada Allah. Salah satu di antara doa yang dibaca Imam Ahmad, Anda boleh tirukan doa ini. Allahumma amitna alal Islam was sunnah. Allahumma amitna alal Islami was sunnah. Ya Allah, wafatkan kami sebagai muslim ahlus sunnah. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Mungkin terakhir nih Ustaz, kan banyak teman-teman ini sudah lama juga ngaji agamanya Ustaz, namun terkadang kurang peduli ataupun kurang memperhatikan hak-hak saudaranya. Apakah itu juga termasuk kurangnya iman, dan apakah orang yang seperti ini pun akan menyesal nanti di yaumil qiyamah? Berkaitan dengan hak sesama muslim, hal yang perlu Anda pastikan bahwa setiap muslim ketika dia berbuat jahat kepada yang lain, bahkan sampai pun kepada orang kafir, akan ada pembalasan di yaumil qiyamah. Ada pertanyaan yang disampaikan kepada para ulama. Kalau seorang muslim nyolong, maling hartanya orang kafir, lalu sampai mati mereka ketemu di hari kiamat, bagaimana cara Allah mengadili? Mungkin kita tidak tahu bagaimana cara Allah mengadili, tapi keadilan pasti akan ditegakkan. Sebab tidak boleh ada kezaliman yang dibiarkan terjadi di kerajaan Allah sementara tidak terbalaskan. Memang ada kezaliman yang sampai dunia ini hilang itu belum terbalas. Sehingga mungkin Israel yang membantai kaum muslimin Palestina sampai mereka mati, pembantaian itu belum dibalas. Orang-orang kafir yang membantai kaum muslimin Rohingya sampai mereka mati belum terbalas. Tapi itu tidak selesai. Akan ada kehidupan yang kedua, di mana mereka akan ditegakkan keadilannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Oleh karena itulah, berkaitan dengan hak sesama, ini jangan sampai kita membawa hak orang lain dibawa mati. Sebab nanti kita akan ditagih di yaumil qiyamah, dan itu lebih berat, lebih besar yang harus kita bayarkan
Karena nilainya tidak bisa diukur dengan materi. Pakai apa Pak? Pahala dan dosa. Tadi pagi sudah kita sampaikan sebuah nasihat yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, bi'sazad ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah permusuhan dengan sesama masyarakat. Anda punya teman, perbanyak. Anda punya lawan, batasi. 1000 teman masih kurang, 1 lawan kebanyakan. Karena kita tidak ingin ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala sementara ada hak orang lain yang belum kita tunaikan. Wallahu a'lam. Oh dikasih, Masya Allah. Baik, ini sebenarnya waktunya waktu Ustadz ya. Tapi tadi Ustadz memberikan waktu bagi para jamaah jika ingin bertanya. Karena waktunya juga mepet, mungkin ingin bertanya bisa berdiri dan ada mic nggak di belakang Bang? Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan yang terbaik di ujung usia. Jadi amalan, saya akan menanyakan barometer amalan yang kita kerjakan baik. Barometer amalan yang dinilai baik. Baik, sehingga ada muncul sesuatu di dalam manusia itu sendiri, baik Butuh psikologis, muncul dalam sikap seseorang itu, Butuh dalam sikap ketenangan, psikologisnya, barometernya yang bagaimana, Ustadz? Karena saya pernah ada curhat dari teman bahwasanya dia memang dulunya seorang yang mengerjakan maksiat banyak segala macam. Di ujung di akhir-akhir ini dia telah melaksanakan amal ibadah yang dia kata memang sudah baik. Saya pancing segala sesuatunya dengan ikhlas, sesuatunya dengan baik, yang merasakan dengan dia mungkin semuanya sudah apa. Namun di dalam kesehariannya masih merasa ada yang kurang, masih ada yang terbebani. Apakah ini sesuatu yang diperbuatnya dulu, imbasnya dari perbuatan dulu itu? Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Beliau bertanya, apa indikator kita bisa menilai sebuah amalan itu sebagai amalan yang baik? Karena terkadang begini Pak, ada orang yang misalnya dia punya masa silam yang kelam ya. Dia dulu perampok misalnya, atau pemabuk, atau pelaku maksiat, pengguna narkoba dan seterusnya. Lalu dia tobat. Tapi tobat dia justru malah melakukan bentuk ibadah yang tidak ada ajarannya. Sehingga dia zikir sambil muter-muter badan, dia zikir sambil mangguk-mangguk, dibentur-benturkan kepalanya misalnya ya. Mana yang lebih baik, kondisi dia dulu atau kondisi dia sekarang? Karena sekarang dia merasa saya sudah rajin ibadah, tapi dengan cara tadi, badannya diputar sambil baca-baca zikir dan seterusnya. Baik, sekarang coba kita lihat di sini ya. Kalau Anda bertanya tentang standar kebaikan, maka kebaikan itu ada 2. Satu ya, kebaikan yang sudah diatur oleh syariat. Untuk kebaikan yang sudah diatur oleh syariat, standarnya adalah syariat. Salat itu kebaikan atau tidak? Kebaikan. Zikir itu kebaikan atau tidak? Kebaikan. Kemudian baca Quran, kebaikan. Maka untuk kebaikan yang sudah diatur oleh syariat, bahasa kita adalah ritual ibadah. Semua ritual ibadah yang itu merupakan kebaikan yang sudah diatur oleh syariat, standarnya syariat. Logika manusia nggak boleh ikut campur di situ. Perasaan tidak boleh ikut campur di situ. Menurut aku ini sudah baik. Yang kamu kerjakan apa? Saya biasanya ngerjakan ritual seperti ini. Jam 1 malam saya bangun, kemudian saya dzikir muter-muter, saya baca ini baca ini. Ini nggak ada ajarannya. Jangan sebut kebaikan kalau ritual ibadah yang sudah ada tuntunannya, tapi kau kerjakan di luar tuntunan. Sebab standar kebaikan ritual ibadah itu syariat. Paham ini ya? Sehingga kalau ada orang sholat duhur 7 rakaat, baik atau tidak? Loh kan saya tambahkan. Baik atau tidak? Tidak.
Ada orang sholat maghrib 10 rakaat, baik atau tidak? Tidak. Maka mereka yang melakukan ritual ibadah, tapi dalam prakteknya dia tidak sesuai panduan, jangan sebut kebaikan. Ada orang yang dia mau mengambil mikot ketika mau berangkat umroh, itu dari Masjid Nabawi. Dimarahi oleh Sa'id bin Musayyib. Karena jarak antara Masjid Nabawi sampai di Dzul Hulaifah 10 kilo. Berarti dia nambahi 10 kilo. Dia nambahi berapa? 10 kilo. Loh, kenapa enggak boleh, Syekh? Ini kan cuma saya nambahkan jarak mikot saja, biar saya lebih banyak nilai pahalanya. Kemudian apa kata Sa'id bin Musayyib? Justru ketika kau merasa ibadahmu lebih baik daripada yang dipraktekkan Nabi SAW, posisi itulah kau telah melakukan perbuatan tercela. Dia merasa dengan ini lebih baik daripada apa yang telah diajarkan Nabi SAW. Sehingga kalau ada orang bertanya, saya mau sholat, saya mau rajin ibadah, tapi dengan cara seperti ini baik atau tidak? Kembalikan kepada standar syariat. Yang kedua, kebaikan yang itu sudah menjadi budaya dan tradisi masyarakat, seperti berbuat baik kepada sesama, menyantuni anak yatim, berbakti kepada orang tua, murah senyum, dermawan, royal, dan seterusnya. Yang seperti ini standarnya dikembalikan kepada masing-masing orang. Hatimu bisa menilai. Silakan kau gunakan perasaan. Silakan kau gunakan perasaan. Sehingga kira-kira kalau saya sudah melakukan seperti ini atau tidak, yang kau lakukan apa? Saya sudah murah senyum, saya sudah bersedekah, saya sudah berkata sopan, jujur, insya Allah sudah. Perasaan bisa menilai. Paham ya? Seorang suami pergi meninggalkan istrinya bertahun-tahun gak pernah ngasih nafkah. Begitu pulang dia tobat. Lalu dia datang untuk minta dimaafkan oleh istrinya. Setelah itu dia berusaha untuk berbuat baik kepada keluarganya. Dia berjuang untuk memenuhi semua kebutuhan istrinya dan seterusnya. Lalu dia tanya, kira-kira saya sudah berbuat baik? Belum. Istrinya komentar, belum Pak, dia Pak. Berarti yang salah siapa? Istrinya. Dia salah nilai. Dia kan sudah berbuat baik. Ya, yang seperti ini panduannya adalah hati. Makanya Nabi SAW pernah memberikan arahan kepada seorang sahabat. Beliau mengatakan, al-birru manitma'anna matma'anna alaihi qalbuk. Kebaikan itu adalah apa yang membuat batinmu tenang. Sedangkan wal ithmu ma haka alaihi qalbuk. Dosa itu yang membuat batinmu tidak nyaman. Hati bisa jadi standar untuk bagian yang sudah bisa dipahami manusia. Misalnya ya, menipu baik atau buruk? Buruk. Perlu nggak tanya dalil? Perlu nggak tanya dalil? Apa dalilnya Pak Ustadz? Kalau menipu itu buruk, apakah perlu tanya dalil? Hah? Menipu itu baik atau buruk? Buruk. Apakah perlu tanya dalil? Kenapa? Anda tanya suku anak dalam paham kalau menipu itu buruk. Sehingga semua orang tahu yang namanya korupsi itu buruk, bohong itu buruk, menipu itu buruk. Kalau ada tokoh agama dia cerita bohong dan orang tahu ini bohong, Pak, kira kayak gini boleh nggak didengerin? Istafti qalbak, tanyakan ke hatimu. Kira-kira bohong itu benar atau salah? Jadi nggak perlu dalil yang kayak gini. Sebab semua orang tahu. Tapi kalau Anda bicara sholat seperti ini benar atau salah, nah itu pakai dalil. Paham ya? Sehingga terkadang ada orang yang penting kan perasaan saya tenang, bukan perasaanmu tenang. Standar dzikir itu bukan perasaan. Standar dzikir itu apa? Aturan. Standar cara ibadah, yang penting perasaan saya tenang. Salah kamu. Ibadah itu standarnya bukan perasaan, standarnya aturan. Tapi kalau kau berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama, perasaanmu tenang, betul. Paham? Karena seperti dua orang nggak bisa memahami kayak gitu. Sehingga yang penting perasaan tenang dipakai untuk standar ibadah, salah itu. Sebab standar ibadah bukan perasaan, tapi aturan. Namun kalau kau berbuat baik kepada sesama dan kau merasa tenang, silahkan gunakan perasaan.
Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Wa khairul hadi hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kasih satu pertanyaan lagi Ustaz, biar tidak terlalu banyak menyesal. Ya, tidak terlalu banyak misal. Iya. Mungkin satu pertanyaan lagi. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai kisosnya binatang, gimana kita yang pernah menyiksa binatang itu, Ustaz? Sementara binatangnya sudah mati, ataukah binatang yang sudah masih hidup, gimana caranya? Kalau sesama manusia kita bisa minta maaf atau gimana, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Kalau kita pernah menyiksa binatang, lalu binatangnya itu sudah mati, atau binatangnya masih hidup, gimana cara minta maaf ke kucing? Gimana minta maaf ke kucing, Pak? Baik, menyiksa binatang salah atau benar? Salah. Perlu dalil nggak untuk menerangkan itu? Hati bisa menilai ya. Nah, disitulah perasaan boleh dipakai standar. Sudah? Lalu gimana Pak penyelesaiannya? Wallahu a'lam, bisa jadi binatang ini akan membalas besok di hari kiamat. Caranya gimana Pak? Wallahu a'lam. Sebab tadi ya, kezaliman terjadi di alam ini adalah kerajaan-kerajaan Allah. Dan tidak boleh ada kezaliman yang terjadi di alam ini dibiarkan tanpa balasan. Maka kalau nggak selesai di dunia, lanjut di akhirat. Makanya waspada dengan kezaliman ya. Hati-hati Pak. Kalau Bapak berkendara, klakson sembarangan, bikin orang kaget. Bapak ngebut, ada becek, nyiprat, bikin orang kebasahan. Atau apa lagi? Anda nyali tidak pada tempatnya dan seterusnya, sampai bikin orang sakit hati. Bisa jadi kezaliman itu akan dibalas besok di hari kiamat. Makanya pada saat kita di posisi didolimi oleh orang lain, kecipratan air orang, atau diklakson orang kaget dan seterusnya, kira-kira apa yang Anda lakukan? Saat Anda didolimi di jalan, apa yang Anda lakukan? Hah? Emosi nggak? Emosi, pengen balas nggak? Baik, saya sarankan ikhlaskan, semoga jadi kafarah untuk kezaliman aku yang pernah aku lakukan kepada orang lain. Mudah-mudahan jadi kafarah untuk kezalimanku yang pernah aku kerjakan kepada orang lain. Sebab semuanya tidak ada yang gratis. Detail dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, Masya Allah. Ya, sebenarnya kita pengen lebih lama lagi di sini Ustadz. Namun ya qadarullah, Ustadz pun harus mengadakan perjalanan lagi dan tentu ada jadwal-jadwal yang lain pula untuk jamaah di tempat lain pula, agar kita tidak menzolimi saudara-saudara kita yang lain. Sebagaimana kita luar biasa, walaupun sedikit waktunya singkat, tapi alhamdulillah ada bekal ataupun pelajaran yang dapat kita ambil ya. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz Ami atas kedatangannya, kehadirannya dan juga berbagi ilmu bersama saudara-saudara kita di Jambi ini. Semoga di lain waktu bisa bertemu lagi Ustadz. Insyaallah. Insyaallah nggak kapok Ustadz ya. Gak kapok. Baik Ustadz, jazakumullah khair atas penyampaiannya. Mungkin demikian kajian yang telah disampaikan Ustadz Ami. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan tadi ada kelupaan hadiah, mungkin yang bertanya untuk bisa panitia aja Pak.